Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam program Ruang Sehat, ruang informasi seputar kesehatan bersama saya Kamaria. Pemirsa, sudah dapat dipastikan bahwa 435 jamaah haji asal Kabupaten Tabalong akan berangkat pada 29 Mei dan 14 Juni 2023. Sebelum keberangkatan, seluruh jamaah haji diharapkan dapat menjaga kesehatan agar tetap fit selama proses keberangkatan hingga kembali ke Tabalong, karena perbedaan cuaca dan aktivitas yang padat akan berpengaruh pada kesehatan. Dan Ruang Sehat hari ini akan membahas tentang sehat melaksanakan ibadah haji bersama Dr. Muhammad Khadafi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah ini kita berbicara mengenai kesehatan bagi para calon jemaah haji begitu dok. Nah sebelum kita ke permasalahan di awal nih dok ya, kita mau tahu dulu ini tugas dokter ini sebenarnya apakah mendampingi para calon jemaah haji begitu dari asal daerahnya lalu ke embarkasi asrama lalu sampai balik lagi kepada asrama debarkasi. Mohon dijelaskan. Secara umum petugas kesehatan itu ada dua, Mbak. Jadi petugas kloter sama petugas yang non kloter. Untuk petugas kloter dia akan menempel di jamaah dari berangkat sampai pulang. Jadi mereka itu bertanggung jawab dari semenjak jamaah naik pesawat sampai turun pesawat waktu pulangnya. Untuk petugas kloter ini ada 1 dokter dan 2 perawat. Untuk petugas non kloter itu biasa orang nyebutnya PPIH kesehatan, itu terbagi menjadi TKR, tenaga kuratif rehabilitatif, itu nanti mereka bekerja di rumah sakit Indonesia yang ada di Arab Saudi. Itu ada 1 di Madinah, ada 1 di Mekah. Kemudian TPP, tim promotif preventif, itu nanti mereka akan bekerja untuk mempromosikan kesehatan kepada jamaah-jamaah. Itu bisa nanti di bandara, bisa di hotel-hotel jamaah, atau di Masjidil Haram, di tempat-tempat yang terdapat kerumunan jamaah Indonesia. Kemudian ada lagi EMT, Emergency Medical Team, itu khusus untuk penanganan kegawat daruratan di lapangan. Oke, nah kalau untuk dokter sendiri nih termasuk yang kloter atau non kloter? Kalau pengalaman saya dulu, saya pernah di kloter, pernah di non kloter. Oh, dua-duanya pernah merasakan? Dua-duanya alhamdulillah pernah merasakan. Oke, nah kalau dalam pengalamannya di dokter, permasalahan kesehatan yang umum terjadi selama proses ibadah haji itu apa dok? Permasalahan umum ibadah haji ini adalah ibadah fisik. Ibadah fisik. Jadi secara umum yang banyak ditemukan itu kelelahan, dehidrasi, kemudian tersesat juga sering karena ini kan wilayah baru bagi jamaah. Itu makanya kasus tersesat juga sering. Yang masalah karena dia tersesat nggak bisa nanya ke orang-orang karena perbedaan bahasa tadi ya? muncul kelelahan, muncul dehidrasi sampai kita temukan jamaah ini di rumah sakit gitu di antara orang. Jadi kelelahan tadi. Kelelahan. Oke, baik. Nah, sebenarnya apa saja penyebabnya dok? Selain daripada cuaca yang berbeda dari kita di sini dan aktivitas yang juga berbeda. Balik lagi ke tadi Mbak, ini kan ibadah fisik. Nah ibadah fisik, masalah-masalah yang timbul itu karena kebanyakan jamaah ini berpikir kita berapa tahun lagi baru bisa ke sini. Jadi kebanyakan memaksakan diri. Misalnya contohnya pada jamaah haji yang kena keberangkatan di gelombang 2. Jadi keberangkatan itu ada gelombang 1, ada gelombang 2. Untuk gelombang 1 kita mendarat di Madinah dulu. Setelah selesai Madinah 10 hari baru ke Mekah selama 30 hari. Kalau gelombang 2 itu kita mendaratnya di Jeddah di Mekah dulu. Selesaikan proses di Mekah 30 hari, setelah 30 hari baru ke Madinah selama 10 hari. Untuk yang gelombang 2 jadi jamaah dari daerah asal, misalnya contohnya kita dari Tabalong. Dari Tabalong ke asrama haji kan sekitar 5-6 jam. Belum lagi sebelumnya di rumah ada acara misalnya, selamatan apa segala. Fisik tuh terkuras. Kemudian ke asrama haji, dari asrama haji itu sekitar 24 jam. Dalam 24 jam itu paling sekitar 2-3 jam bisa istirahat.
Itu pun kalau bisa. Itu Karena pun kalau bisa. acara di sana padat. Oke. Pembagian living cost, kemudian pembagian kelompok dan lain-lain. Kemudian penerbangan dari Banjarbaru ke Mekah atau ke Jeddah atau ke Madinah itu waktunya sekitar 10 jam. Selama 10 jam di penerbangan itu kan macam-macam. Bisa stres di penerbangan bagi orang-orang yang belum pernah Naik terbang pesawat sebelumnya. gitu ya. Begitu naik pesawat langsung ke luar negeri selama 10 jam. Itu banyak. Jadi ada yang menahan kencing di situ karena nggak bisa menggunakan toilet pesawat. Nah, padahal kan tinggal minta ajarin sama pramugari di sana bisa. Kemudian ada yang takut minum karena takut kencing. Iya. Males soalnya kok ke toilet ya. Di situ. Belum lagi posisi duduk yang lama. Posisi duduk yang lama itu ada penyakit yang namanya deep vein thrombosis, trombosis vena dalam. Itu akibat kelamaan duduk. Nah, itu nanti kalau sampai terjadi DVT, istilahnya DVT, deep vein thrombosis, kalau sampai terjadi DVT itu kaki akan mengeras kayak papan. Dan itu nyerinya luar biasa. Jadi bukan lagi kesemutan namanya? Bukan kesemutan, itu kakinya keras kayak papan karena ototnya kaku. Itu sampai perlu operasi dan itu juga bisa membawa kematian kalau lambat tertangani. Dan kalau posisi di atas kan agak susah. Biasanya kalau sampai ada terjadi itu, kadang pilot sampai mendarat di tempat terdekat. Jadi sarannya kalau jamaah haji selama di pesawat banyak bergerak. Ke WC itu kan juga bergerak. Nah, jadi kalau misalnya makan, minum jangan ditahan. Kalau misalnya perlu ke WC, minta ajarin sama teman atau petugas kesehatan juga Paling bisa. tidak ada peregangan dok ya? Ya. Kemudian setelah di pesawat selama 10 jam, mendarat di Jeddah, kita langsung umroh wajib kan, ngambil niat dari Jeddah ke Mekah itu sekitar 90-100 kilo. Itu kalau standar, kalau pas lagi nggak rame sekitar 3 jam. Tapi kalau pas musim haji, itu bisa sampai 10 jam. Wow. Karena macetnya jalanan, orang seluruh dunia kan berkumpul di situ. Itu capek di jalan lagi. Kemudian habis sampai hotel, kadang ada jamaah yang buru-buru untuk melepas ihramnya. Karena kan larangan-larangan ihram itu banyak. Jadi jamaah nafsunya langsung mau ke haram untuk tawaf. Untuk tawaf, sa'i. Tawaf di orang yang padat itu luar biasa sekali. Dalam 7 kali putaran tawaf itu bisa berjam-jam. Dan banyak kasus yang meninggal pada saat tawaf karena kecapean. Habis tawaf, sa'i, setelah itu tahalul, baru bisa melepas ihram. Nah, dalam prosesi itu bagi jamaah haji yang gelombang 2 itu luar biasa, Mbak, capeknya. Jadi itu kita harus bisa memanage waktu. Jadi misalnya dari Jeddah ke Mekah, habis di hotel istirahat dulu, kan nggak ada yang kita kejar, cuman pakaian ihram aja. Nah, bisa istirahat, makan dulu, karena di hotel kita disediakan makanan. Bisa minum, bisa tidur, mungkin sejam 2 jam istirahat. Kalau fisik sudah harus bisa curi-curi waktu begitu ya? Ya, karena waktu kita di Mekah itu 1 bulan, panjang. Bisa istirahat, kalau bisa istirahat setelah benar-benar fit, baru tawaf, sa'i, insya Allah aman gitu. Dan ada juga nanti nakes yang mungkin memberikan edukasi di situ ya, penyuluhan bagaimana harusnya yang dilakukan oleh para jamaah haji ini untuk menjaga kesehatannya masing-masing begitu. Jadi untuk nakes yang kloter kan ada 3 tadi, 1 dokter, 2 perawat. Jadi biasanya kami akan keliling ke kamar-kamar jamaah, kemudian mempetakan mana aja jamaah yang termasuk golongan risiko tinggi. Salah satunya yang umur di atas 60, kemudian ada penyakit-penyakit tertentu yang memang perlu kita waspadai, misalnya ada riwayat penyakit jantung. Itu biasanya kan kami petakan, kemudian kalau misalnya ada riwayat penyakit jantung, mungkin nanti akan kami bawa untuk rekam jantung sekitar 3-4 hari sekali kita adakan rekam jantung. Karena tadi ini aktivitas fisiknya kuat di sini, risiko-risiko penyumbatan pembuluh darah sangat tinggi. Jadi memang harus ekstra juga bekerjanya dok ya? Semuanya harus ekstra. Saya pernah 3 hari nggak pernah tidur. 3 hari tidak tidur? Pas 2017. Wow, itu gimana tuh ceritanya dok? Tapi alhamdulillah mungkin karena semangat kita di tanah suci tinggi, alhamdulillah nggak ada masalah. 3 hari betul-betul tidak tidur dok? Ya.
Wow, kok bisa dok? Ya di sana kan tingkat keajaibannya tinggi. Itulah jadi semangatnya semangat itu kita. tadi dok ya. Ya untuk membantu para jemaah haji yang memang sebenarnya ini adalah tamu-tamu Allah begitu. Tamu-tamu Allah. Alhamdulillah. Nah kalau untuk ini tadi kan kita sudah bahas gelombang 2 tadi dok ya. Nah kalau gelombang satunya bagaimana dok? Kalau gelombang 1 itu kita mendarat di Madinah. Mendarat Madinah dari bandara ke Nabawi itu paling sekitar 30-40 kiloan, dekat aja. Kemudian aktivitas jamaah di Madinah itu kan sholat arba'in. Sholat arba'in itu sholat wajib 40 waktu tanpa putus. Nah itu kan hotel-hotel jamaah juga sekitaran masjid aja. Kalau mau jalan-jalan ke mallnya juga di sekitaran situ juga. Dekat-dekat situ aktivitas nggak terlalu capek. Melelahkan begitu ya. Sering problem yang paling sering kalau di Madinah itu adalah alas kaki. Kenapa dok? Karena jarak hotel antara hotel sama masjid itu relatif dekat. Jamaah ini misalnya jamaah datang berdua. Kemudian yang suami misalnya nitip sendalnya ke istri. Pas pulang terpisah. Nah suami kan nggak punya sendal nih. Nggak punya sendal. Dari depan pintu masjid kita lihat hotel kita. Oh dekat aja nih. Jalan kaki. Padahal waktu itu musim panas. Nah itu sering nih telapak kakinya habis terbakar. Melepuh. Nah itu yang paling sering problem kalau di Madinah. Salah sendal tadi ya. Masalah sendal. Jadi kalau selama baik di Mekah ataupun Madinah, sendal bawa masing-masing. Jangan dititip, jangan ditaruh, bawa plastik. Karena memang bisa kepisah begitu dok ya antara dengan karena orangnya banyak, orang jutaan terkumpul, kemungkinan terpisah itu sangat-sangat besar. Apalagi orang yang baru pertama kali ke situ. Nah, kemudian untuk jamaah terpisah kan tadi sering. Nah, kalau kita nggak tahu hotel kita, biasanya setiap datang itu kita dikasih kartu hotel. Itu jangan sampai hilang. Jadi kartu hotel kalau kita terpisah nanya aja sama askar, polisi Arab Saudi itu, nanya alamat hotelnya, tunjukkan aja ini kartu hotelnya. Insya Allah cepat aja ketemunya. Nah ini menarik sekali pemirsa, kita akan bahas lebih lanjut lagi, tapi setelah jeda pariwara berikut tetaplah bersama kami di Ruang Sehat.